Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, ketemu kembali dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Dzikir Al-Furqon. Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, kita sebagai manusia biasa pasti tidak akan pernah luput dari 4 perkara. Tolong dicatat dan diingat baik-baik. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kemaksiatan, yang ketiga adalah nikmat, dan yang keempat adalah bala atau ujian ataupun kepahitan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi 4 perkara ini? Yang pertama, ketika Allah mentakdirkan kita untuk berbuat ketaatan, entah itu kita rajin sholat sunnah, qiyamul lail, ya, kemudian tadarus Al-Quran, sodako, ataupun apapun bentuk amalia, tekadkan dalam hati bahwa semua itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan kita. Semua itu adalah karunia, pertolongan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kita dan segala amal kita. Nah, kalau kita beriktikad semua amal ibadah yang kita lakukan semata-mata adalah anugerah dari Allah, insya Allah hati kita jauh dari yang namanya sombong. Insya Allah hati kita bersih dari yang namanya berbangga diri atas apa amal yang telah kita lakukan. Inilah makna la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah. Demikian pun tidak memiliki daya upaya untuk menjauhi segala kemaksiatan. Illa billah, kecuali semata-mata pertolongan dari Allah. Allah lah yang menguatkan kita. Allah lah yang menggerakkan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tergelincir dalam kemaksiatan, karena kita manusia biasa, tidak ada jaminan. Hatta dia seorang ulama, seorang kiai, pasti pernah berdosa, pasti melakukan kesalahan. Ya, apalagi kita sebagai orang awam, tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Segeralah bertaubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju pengampunan Rabbmu. Jadi jangan tunda-tunda bertaubat. Ya, dan Allah sangat cinta, sangat gembira ketika ada hambanya yang bertaubat. Makanya orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan, Allah anugerahkan dalam hatinya ingat kepada Allah. Langsung seketika dia mengingat bahwa ini adalah dosa, ini adalah salah, langsung detik itu juga dia memohon ampunan kepada Allah, kemudian melakukan atau mengikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruknya. Jadi jangan tunda-tunda tobat. Ketika kita tergelincir dalam dosa, langsung berbuat kebaikan. Setelah kita memohon ampunan kepada Allah, berbuat kebaikan. Entah itu dengan sedekah, entah itu dengan melakukan sholat sunat, entah itu kita mendoakan orang lain, apalagi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, hablum minannas. Ini agak berat. Kita harus segera melakukan islah, minta dihalalkan. Ya, misal lidah kita tergelincir dari menggunjing atau membicarakan orang lain, menggibah. Ya, hati-hati dengan gibah. Karena gibah ini dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari maisir atau berjudi. Hati-hati dengan gibah. Ya. Ditambah sedikit gibah, dekat-dekat menuju fitnah. Nah, fitnah dosanya lebih besar dari membunuh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ketika kita tergelincir pada gibah, segera kita datangi orang yang digibahi oleh kita. Kita mohon keikhlasannya supaya memaafkan diri kita.
Tapi andai kata hal itu dilakukan akan menimbulkan masalah yang baru, ya, kifaratnya kita doakan orang yang telah kita gibahi, doakan kebaikan, mohonkan ampunan kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal yang akan menimpa diri kita yaitu kenikmatan. Ya. Entah itu nikmat sehat, nikmat kita diluaskan rizki, kita banyak harta, kita banyak jabatan, apapun bentuk kenikmatan. Tekadkan dalam hati bahwa semua kenikmatan itu adalah datangnya dari Allah dan itu adalah ujian terberat bagi diri kita. Ya. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu kita menyongsongnya dengan rasa syukur. Ya, kita syukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, di zaman sekarang akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh. Ya, mengeluhkan kehidupannya, mengeluhkan apapun keluhan-keluhan. Sebetulnya keluhan itu bukan karena masalah, tapi karena kurang pandai bersyukur. Maka yuk, saya mengajak kita belajar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Lalu apa makna syukur itu sendiri? Yaitu mengembalikan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita kembalikan lagi di jalan Allah. Contoh, Allah memberikan nikmat mata dengan penglihatannya. Cara syukurnya, maka gunakan mata kita untuk sesuatu yang mengundang ridha Allah dengan membaca ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Kita gunakan untuk tadabbur Allah memberikan nikmat berbicara, lisan kita bisa berbicara. Berapa juta hamba Allah diberi lisan tapi dia tidak bisa berbicara. Cara mensyukurinya, gunakan dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan membasahi lidah kita dengan zikrullah, atau dengan watawassaw bil haq watawassaw bis shawab, saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau lidah kita digunakan untuk gibah, namimah atau fitnah, mencaci, berarti kita telah kufur nikmat. Dan Allah mengancam dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat. Tapi barang siapa yang kufur, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Nah, inilah aplikasi dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah. Nah, poin yang keempat, ya, yaitu bala atau segala yang berkaitan dengan kepahitan, terasa pahit oleh hawa nafsu kita. Entah itu sakit, ya, kehilangan pekerjaan, adanya fitnahan, atau berbagai macam problema hidup. Segala yang membuat hati kita pahit. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Tiada lain, jurusnya adalah sabar. Ya, Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Kita belajar sabar. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Satu, dengan jalan sabar. Dua, perbanyaklah sholat. Kita adukan, kita curhatkan masalah kita dalam sujud kita kepada Allah. Ya, dan kita bisa sabar insya Allah kalau kita meyakini janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberi kita masalah, beban, melainkan sebatas kemampuan yang Allah telah tanamkan dalam diri kita. Jadi sebesar apapun masalah sebetulnya kita bisa menghadapinya. Nah, kesimpulan, kita berusaha senantiasa menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersabar, ya. Nah, itulah 4 poin jurus menghadapi apa-apa yang pasti menimpa diri kita. Yang pertama tadi ketaatan, kita tekadkan dalam hati bahwa semua amal ibadah kita, ketaatan kita mutlak pertolongan dari Allah. Yang kedua, ketika kita terjerumus maksiat, bersegeralah bertobat, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, ketika kita mendapat nikmat, kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah.
Dan yang terakhir, ketika bala, ujian, kepahitan, itu adalah kita songsong dengan kesabaran. Karena nikmat dan bala kepahitan ini adalah ujian dari Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Jadi nikmat dan kepahitan dua-duanya adalah ujian dari Allah. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah hiasi kalbu kita dengan kesabaran ketika menghadapi ujian yang berbentuk kepahitan, dan Allah hiasi hati kita dengan hati yang penuh syukur atas nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Dan yang paling utama, semoga kita semua diberikan hati yang ridho terhadap ketetapan Allah. Demikian kajian singkat dalam sesi kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Salam dari Kang Obay 7 KDHT.